Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Kelimpahan Kasih Karunia. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 15. Banyak referensi mengenai kasih karunia diberikan oleh penulis di Perjanjian Baru. Salah satu yang luar biasa diberikan oleh Rasul Paulus di ayat inti kita di atas. Nah, kalau disebutkan kasih karunia-Nya dilimpahkan kepada semua orang, adalah disebabkan karena kehidupan dan ajaran yang diberikan oleh Yesus, Juru Selamat kita. Kehidupan dan ajarannya merupakan sarana dari kasih-Nya, belas kasihan-Nya dan kasih karunia-Nya. Penulis Perjanjian Baru mencatat saat memulaikan pelayanannya dengan fakta yang tercatat dalam Markus 1 ayat 15, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pelajar Alkitab melihat bahwa ini merupakan kegenapan dari Daniel 9 tentang pekabaran Mesias. Pelayanannya penuh dengan kasih karunia. Buku The Desire of Ages halaman 253 mengatakan belum pernah para pendengarnya merasakan betapa dalam makna dari firman Allah. Ia membuat kebenaran indah dengan menyajikannya secara sederhana dan tidak berbelit-belit. Bahasanya murni, halus, dan jelas bagaikan aliran sungai yang mengalir. Tetapi sementara pengajarannya sederhana, namun ia berbicara dengan penuh otoritas. Tetapi Yesus mengajarkan kitab suci sebagai otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Apapun subjeknya, itu disajikan dengan kuasa, seolah-olah kata-katanya tidak dapat diperdebatkan. Mereka yang menderita penyakit, yang dirasuk setan, orang jahat, orang yang tulus atau munafik, semuanya merasakan kuasa pelayanan Yesus. Semuanya dapat melihat dari kehidupannya sehari-hari. Ia dikerumuni oleh mereka yang menderita penyakit, namun ia tidak pernah menolak mereka. Mereka meninggalkan Yesus dalam keadaan letih, dan ia harus mencari Tuhan di tempat yang sunyi untuk mendapatkan pembaharuan kuasa. Kalau Tuhan kita memerlukan penambahan kuasa kasih karunia untuk menghadapi tuntutan dari banyak orang yang terus-menerus berdatangan kepadanya, apalagi pengikutnya. Mereka sangat membutuhkan kuasa kasih karunia dalam melaksanakan pekerjaannya. Kiranya kasih karunia-Nya yang limpah akan tetap mengalir kepada kita masing-masing, sehingga kita sanggup memuliakan Tuhan dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati.